Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga diberikan kelancaran dan kemudahan di setiap aktivitasnya. Nah, kali ini teman-teman saya akan memberikan sekilas kisi-kisi apa saja sih yang akan disampaikan oleh pemberi wawancara di PPK Pemilu 2024. Nah, ini penting juga untuk teman-teman ketahui bahwa nanti setelah tes tertulis akan ada tes wawancara dan juga tanggapan dari masyarakat. Nah, di sini dari berbagai sumber saya akan memberikan materi kisi-kisi tes wawancara seleksi PPK Pemilu 2024. Mudah-mudahan membantu teman-teman menjadikan referensi untuk bisa nanti melaju ke tahap berikutnya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang tes saat ini diberikan kemudahan, kelancaran dan tentunya sukses melalui tahapan seleksi tertulis tersebut. Nah, kali ini saya akan memberikan kisi-kisinya, wawancaranya ya. Dimana wawancara itu seperti wawancara saat kita mau melamar pekerjaan teman-teman ya. Tapi ini berbeda dari wawancara yang biasanya. Oke, kita langsung aja. Nah, dikutip dari sumbernya teman-teman ya. Berdasarkan keputusan KPU nomor 476 tahun 2022, materi seleksi wawancara PPK ini meliputi pengetahuan kepemiluan, komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas, rekam jejak anggota PPK, serta klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, kalau untuk pengetahuan kepemiluan, teman-teman bisa cari aja file-filenya tuh banyak di internet ya untuk kepemiluan. Karena ini seperti materi-materi tertulis maksudnya ya. Kemudian komitmen yang mencakup integritas. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaannya akan ada sedikit saya berikan ya. Ini untuk yang pertama aja. Oke, yang pertama ini kita coba teman-teman cek. Nah, ini selalu menjadi yang utama biasanya ya. Apa motivasi Anda bergabung di KPU? Dalam hal ini tentunya yang menjadi PPK, PPS ataupun juga KPPS-nya nanti. Nah, salah satu contoh jawabannya tuh kayak gimana gitu ya, supaya teman-teman itu ada sedikit apa ya, gambaran atau deskripsi umumnya ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Saya bergabung di KPU ini adalah ingin mensukseskan pemilihan kepala daerah dan wakilnya pemilihan presiden nanti ya. Dengan kontribusi saya untuk keanggotaan di PPK, PPS, dan KPPS. Teman-teman bisa menambahkan yang lebih detail gitu kan, apa motivasi utama teman-teman mengikuti ini ya, selain jangan menyebutkan ya ingin mendapatkan gaji, ya itu kalau itu kan anggap aja itu bonus gitu teman-teman ya, tapi di sini jangan sebutkan motivasi itu sesuatu yang bisa mempengaruhi sesuatu yang mensukseskan gitu kan dalam kegiatannya. Oke, kemudian yang kedua contoh aja teman-teman ya, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPK sama tugas yang lain? Contohnya kan di sini banyak teman-teman yang posisinya itu sedang bekerja ya, baik itu PNS, ASN, karyawan, swasta, pengusaha atau pegawai honorer ya. Nah, itu pasti kan ada tugas-tugas penting. Nah, di tugas PPK ini bagaimana gitu kan? Apakah prioritasnya PPK ataukah prioritasnya tugas itu? Nah, di sini teman-teman harus jeli ketika menjawabnya ya. Jadi jangan asal jawab ceplos-ceplos aja. Jadi harus bisa dipertimbangkan dulu gitu teman-teman. Supaya tidak nanti, karena kebanyakan diwawancara kemarin juga di Vanwascam itu diwawancara itu kejebak kebanyakan teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak memikirkan dulu jawabannya atau kita tidak gali dulu referensinya, nanti kita akan main ceplos jawab aja gitu. Dan itu akan mudah ditebak oleh para narasumber yang mewawancarai, oke, atau para pemangku jabatan. Di sini jawabannya mungkin contohnya ya. Kami akan mengutamakan tugas PPK daripada tugas yang lain. Karena apa gitu ya. Ini tambahkan aja lah teman-teman. Yang penting intinya kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya ya utamakan PPK ya. Walaupun pada kenyataannya bagaimana gitu. Yang penting kita bisa menyesuaikan kondisi pekerjaannya masing-masing gitu. Perlu diingat juga teman-teman ya, bahwa pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan mengatakan gaji adalah tujuan Anda menjadi anggota PPK.
PS dan KPPS ya. Anggap saja itu mah reward itu ya. Karena kalau kita tugasnya mengabdi untuk membantu mensukseskan kegiatan PPK, PPS dan KPPS, menambah pengalaman, menambah keilmuan gitu ya. Bagaimana mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya teman-teman kita coba ya. Biasanya ini akan ada pertanyaan tentang keterampilan IT. Contohnya itu kayak mengoperasikan komputer, laptop. Nah, di laptop itu kebanyakan yang akan dipakai di PPK ini kemungkinan kan data ya teman-teman. Mulai dari Word untuk pembuatan laporan, pembuatan tugas, surat menyurat, izin atau apa proposal ya. Kemudian Excel-nya itu di sini ya teman-teman. Excel-nya itu adalah untuk menganalisis data atau membuat data laporan ya berbentuk Excel, biasanya data-data PPS, TVS gitu kan. Di sini akan ada butuh yang jago Excel. Maksudnya tuh minimal bisa mengoperasikan terbiasa dengan Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint. PowerPoint biasanya untuk presentasi kegiatan, sosialisasi. Nah, ini teman-teman setidaknya dari sekarang tuh belajar aja dulu ya. Takutnya nanti ada wawancara ini gitu ya, seputar pengetahuan tentang eh, komputer. Gak akan jauh dari Word, Excel atau PowerPoint. Oke, selanjutnya teman-teman, pelamar PPK, PPS, dan KPPS juga akan ditanyakan dan diuji tentang keterampilan berbicara di depan umum. Nah, ini teman-teman yang harus terbiasa melatih sosialisasi berbicara atau public speaking di depan orang banyak. Nah, biasanya kan kalau orang-orang yang udah terbiasa ketika menghadapi masyarakat itu dia akan mudah sekali gitu kan. Nah, di sini mungkin ada tesnya nanti bagaimana berbicara di depan umum, apa saja yang disampaikan dan bagaimana menyampaikannya. Itu silakan teman-teman pelajari aja ya. Dari sekarang belajar berbicara di depan umum, menyampaikan informasi, materi, terutama untuk PPK pasti banyak menyampaikan informasi nantinya di kecamatannya ya. Selanjutnya, Anda juga akan diberi pertanyaan tes wawancara PPK, PPS dan KPPS tentang wawasan siapa camat atau lurah ya, camat maksudnya itu. Dua, tokoh ormas mungkin kayak di kecamatan itu ada lembaga-lembaga apa aja. Kemudian ada parpol, partai politik ada berapa nih? Jumlah desa ada berapa? Satu contohnya di Kecamatan Banjarwangi ada desa 10. Nah, minimal teman-teman tahulah nama desa-desanya ya. Jumlah DPT tahu ya. Jumlah TPS serta nama-nama desa di wilayah domisili Anda. Ini sebagai referensi aja teman-temannya, dari sekarang mulai cari tahu nih di yang terutama yang introvert, yang jarang keluar, yang jarang sosialisasi, pasti ini nanti akan sulit gitu ya kalau nggak tahu, kalau nggak belajar. Makanya dari sekarang minimal digali informasinya bisa lewat Google juga ya, lewat internet langsung. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya, dalam hal klarifikasi tanggapan masyarakat biasanya akan ditanyakan tentang kiprah Anda di pemilu. Nah, ini kalau pengalaman ya, pengalaman teman-teman apakah pernah ikut di KPPS, di PPS atau bagaimana gitu ya. Kemudian misalnya ini ya, terkait menjadi anggota KPPS atau ketua KPPS, Anda juga akan dimintai tanggapan masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Anda. Nah, kalau kita pernah ikut KPPS atau PPS di satuan tempat TPS teman-teman ya, biasanya kan ada tanggapan masyarakat, oh Chan ini bagus sekali penyelenggaraannya, lancar, tertib, aman gitu kan, tidak ada gini gitu gitu kan, seperti itu ya. Di sini pelajari aja. Kemudian next, selanjutnya, berdasarkan peraturan, anggota masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan tanggapan secara tertulis kepada calon PPK nanti, PS dan KPPS nantinya. Hal itu akan diklarifikasi kepada Anda. Misalnya, jika ada tanggapan dari ormas atau organisasi yang lain, maka akan ditanya tentang keaktifan Anda pada organisasi tersebut. Oke, selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Oke, itu aja teman-teman. Semoga membantu sedikit tentang kisi-kisi wawancara untuk PPK dan PPS. Semoga membantu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.